Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sadiah, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, mata kuliah Konsep Dasar IPS pada MI atau SD. Yang saya hormati Bapak Dosen Konsep Dasar IPS MI SD, Bapak Rahmat Widianto MPD. Selain menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa, Yogyakarta juga merupakan daerah dengan besar upah minimum provinsi terkecil kedua. Jurang timpang si miskin dan si kaya di tanah air meningkat secara eksponensial sejak reformasi 1998. Melesat paling cepat di antara seluruh negara kawasan. Hal ini tercermin dari olah data publik kepemilikan dana pihak tiga perbankan dikombinasikan dengan data kepemilikan rekening versi Dewan Nasional Keuangan Inklusif atau DNKI, di mana sebanyak 4.000 triliun lebih atau sekitar 53% dari total DPK perbankan hanya dimiliki oleh 0,02% populasi penduduk Indonesia. Jurang si miskin versi uang simpanan ada di klaster DPK perbankan sebanyak 1.000-an triliun yang dimiliki secara keroyokan oleh sekitar 170 juta orang atau setara 63,05% populasi, di mana rata-rata isi simpanannya tidak sampai 6 juta rupiah. Jurang paling dalam dari yang terdalam atau boleh dikatakan miskin sekali versi tabungan ini adalah kelompok keempat yang dihuni 97 juta orang dengan tidak memiliki rekening bank sama sekali. Hidup rakyat paling susah ini setara 36,13% populasi penduduk yang tidak memiliki masa depan finansial sama sekali. Rentan karena pendapatan sehari-hari cuma habis tanpa sisa untuk biaya makan dan kebutuhan lain tanpa bisa menyisihkan untuk tabungan. Badan Pusat Statistik mengungkapkan angka kemiskinan yang mencapai 9,36% dari total populasi Indonesia setara dengan 25,90 juta orang. Masih tingginya tingkat ketimpangan di Indonesia yang mencapai 0,388 per Maret 2023 semakin jauh dari target Presiden Jokowi yang mengharapkan Gini rasio Indonesia turun menjadi 0,374. Jika dilihat lebih dalam, kesenjangan terjadi multidimensional, ada di mana-mana. Misalnya saja pada sektor padat karya yakni pertanian, perdagangan, manufaktur, serta sektor makanan dan minuman rata-rata bergaji 2,4 juta rupiah per bulan. Sementara 30% buruh atau sekitar 41,2 juta orang pada 13 sektor padat modal dengan skill intensif bergaji 3,6 juta per bulan. Kesenjangan juga terdapat pada perolehan upah menurut jenis kelamin di Indonesia. Pada 2022, rata-rata upah buruh laki-laki 22,09% lebih tinggi dibandingkan buruh perempuan. Upah buruh laki-laki sebesar 3,33 juta, sementara buruh perempuan meraih penghasilan senilai 2,59 juta rupiah. Menurut Managing Director Politikal Antoni Budiawan, ada sejumlah faktor penyebab ketimpangan ekonomi, diantaranya adalah masalah upah, kebijakan fiskal yang dianggap gagal, hingga struktur ekonomi yang kurang mumpuni. Penyebabnya adalah satu, kalau kita lihat ketimpangan ekonomi, pertama adalah kita lihat struktur ekonomi kita. Struktur ekonomi kita di tahun 2020 dan sampai 2022 di masa pandemi ini yang ada adalah yang digalakkan ekonomi itu adalah ekstraksi, yaitu pertambangan, perkebunan dan sebagainya itu. Dan kita tahu itu kenaikan dari ekonomi kita yang nominalnya itu kurang lebih 1.000 triliun. Tetapi kalau kita lihat angka kemiskinan tidak bergerak. Sementara itu, menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Dartanto, fakta menariknya adalah pertumbuhan ekonomi positif, angka kemiskinan turun, tetapi ketimpangannya justru naik. Policy kita di dalam mendorong aktivitas perekonomian lebih condong ke arah yang sifatnya
bukan padat karya, tetapi sektor-sektor didorong pertumbuhannya adalah sektor-sektor yang padat modal. Ya. Salah satunya tadi sektor-sektor pertambangan. Ini juga perlu menjadi alarm ya bagi siapapun bahwa ketimpangan di sini kalau melihat pengeluaran kita more or less ini kita masih moderat lah di bawah 0,4. Tetapi kalau kita melihat dari aset fisik maupun aset yang finansial, nilainya sudah sangat-sangat mengkhawatirkan gitu. Menanggapi hal ini, staf khusus Wakil Presiden RI, Gatot Priyo-Utomo, menjelaskan pemerintah tidak tinggal diam. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, pemerintah pun berupaya menaikkan angka stunting dan meningkatkan kualitas pendidikan, demi meningkatkan penghasilan masyarakat. Itu tidak berhasil mengakses pekerjaan-pekerjaan yang bernilai tambah tinggi, ya kan? Karena pekerjaan yang bernilai tambah tinggi itu biasanya mendatangkan income yang lebih tinggi. Ya, kita masih berada di tataran buruh dengan pekerjaan dengan nilai tambah rendah. Yang kedua, ini bisa kita korelasikan sebetulnya dengan apa yang kita lihat kalau kita lihat di data Human Capital Index-nya Bank Dunia ya. 2020 yang lalu kita ada di kisaran 54%, ya. 54% itu artinya 18 tahun lagi itu produktivitas bangsa kita itu ada di kisaran 54%. Bandingkan dengan angka di Singapura yang nyaris 90% atau bahkan Palestina yang di atas kita yang 58%. Negara dengan tingkat konflik yang luar biasa. Ya, ini juga menjadi perhatian pemerintah. Terutama kami di kantor Wakil Presiden cukup mengamati dan mencoba merespon berbagai isu-isu ini. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi idealnya harus dirasakan secara merata sampai lapisan terbawah masyarakat. Hilirisasi bisa dilanjutkan, namun 4 sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar juga harus jadi perhatian utama, yakni pertanian, manufaktur, perdagangan akomodasi, serta makanan dan minuman. Itu sebenarnya adil dan makmur. Jadi bukan kita jelas adil dulu baru makmur gitu. Jadi kalau itu kita turunkan ke dalam strategi, kalau saya lihat itu adalah yang penting kita tuh makan semua. Syarat ketimbangan aset kita tidak tinggi, kita tidak usah terlalu tinggi pertumbuhan ekonominya. Buat apa? Gitu. Kalau pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan oleh orang banyak. Jadi sebenarnya gini, mimpi menjadi negara maju itu menurut saya itu terlalu dipaksakan gitu ya. Jadi kita tidak memaksakan itu gitu. Jadi makanya ya betul kata Pak Gatot bahwa memang strategi jangka pendek dengan hilirisasi, dengan kemudian harga komoditas itu tetap dibutuhkan. Cuman problemnya adalah jangan sampai yang periuk nasi saya bilang tadi 4 faktor sektor ekonomi jangan ditinggalkan karena itu menyangkut 70% dari orang nyari makan di situ. Pemilu bukan hanya penyerahan tongkat estafet dari satu pemimpin ke pemimpin lainnya, akan tetapi harus dengan hati nurani serta visi misi kebangsaan untuk membawa negeri ini lebih adil dan makmur yang ujungnya diharapkan mampu memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Audio Jungle.